Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yaitu saya Fitri Handayani, Saya Yudi Arlan. saya Rina. Kami di sini ingin memenuhi untuk tugas mengenai mata kuliah ilmu pengalaman dasar. Dan di sini kita akan membahas apa aja sih guys? Bisa dijelasin pertama? Yang pertama akan membahas tentang bumi sebagai planet. Yang kedua ada pembahasan tentang struktur bumi. Yang ketiga pembentukan benua dan samudra. Kita akan membahas materi yang sudah kita sampaikan tadi dan kita mendapatkan bagian masing-masingnya. Untuk kalian jangan lupa ditonton, like, and Subscribe. dan juga share link ke teman-teman kalian. Pokoknya semuanya jangan lupa ditonton ya. Ditunggu ya pembahasannya teman-teman. Check it out. Di zaman sekarang, bentuk bumi banyak diperdebatkan. Namun pernah gak sih kalian muncul pertanyaan kayak gini? Kenapa bumi itu bulat, tidak kotak? Ya kalau kotak, gimana muternya, Bambang? Oke, mari sama-sama kita cari tahu. Bukan tahu itu. Singkatnya, bentuk planet di alam semesta ini termasuk bumi terbentuk dari tabrakan dan kemudian saling menyatu. Tabrakan dan proses saling menyatu ini disebabkan oleh adanya gaya tarik gravitasi. Lalu apa itu gravitasi? Kalian pasti sudah tahu lah, masa gitu aja tidak tahu? Gravitasi itu sebuah gaya yang terdapat dalam sebuah planet ataupun objek lainnya yang dapat menarik benda-benda, misalnya orang, pohon, dan mobil ke titik pusat. Dalam hukum gravitasi, massa benda satu akan menarik massa benda yang lainnya. Itulah sebabnya kenapa bumi mengorbit matahari dan bulan mengorbit bumi. Ya karena kedua massa yang saling menarik. Bumi sendiri terbentuk pertama kali pada 4,5 miliar tahun yang lalu. Wah, sudah lama ternyata. Material gas dan debu ini bermula sejak adanya ledakan besar di alam semesta. Kemudian, gas dan debu perlahan menyatu secara bertahap. Lalu gas dan debu berrotasi karena adanya gravitasi hingga membentuk sebuah bulatan. Sehingga akhirnya terbentuklah bumi. Namun kenapa bentuknya bulat bukan kotak? Jawabannya karena lingkaran adalah bentuk yang paling efisien bagi material untuk saling menarik. Sedangkan bentuk kotak memiliki sudut-sudut yang lebih jauh dijangkau oleh gravitasi. Bentuk bulat ini juga berasal dari massa besar. Bukan massa itu. Bentuk bulat ini juga berasal dari massa besar, seperti gas dan debu yang ditarik oleh gerakan gravitasi. Itulah kenapa bumi berbentuk bulat. Jadi, masih ada yang bilang bumi itu kotak? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arlan dengan nomor NPM 202114500231. Saya di sini akan menjelaskan tentang bumi sebagai planet dan rotasi dan revolusinya. Bumi merupakan tempat tinggal manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Dalam tata surya, bumi adalah planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Hingga saat ini belum ditemukan planet lain yang memiliki tanda-tanda makhluk hidup di dalamnya selain bumi. Gaya dan proses yang terjadi di dalam bumi akan dapat menyebabkan terbentuknya berbagai macam bentuk muka bumi, seperti terjadinya daratan atau benua, pegunungan dan perbukitan, cekungan, lembah, tebing, dan lain-lainnya yang merupakan relief muka bumi. Bumi sebagai planet. Kondisi bumi pada awal terbentuknya berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat itu, bahan bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudra. Mengutip modul geografi kelas 10 pada tahun 2020, unsur yang ada di dalamnya terdiri dari silikon, oksidasi besi, magma, dan sebagian kecil berupa unsur kimia lainnya. Pada awal pembentukan, seluruh bagian planet bumi relatif dingin. Namun, lama-kelamaan meningkat suhunya menjadi seperti saat ini. Sejumlah ahli memberikan penjelasan dengan mengajukan 3 faktor penyebab naiknya suhu di bumi, yaitu karena adanya akresi, kompresi, dan disintegrasi atau penguraian unsur-unsur radioaktif. Akresi adalah penambahan panas karena bumi dihujani oleh benda-benda angkasa. Energi dari benda-benda angkasa tersebut berubah menjadi panas. Selanjutnya, kompresi. Ialah proses pemadatan bumi karena gaya gravitasi.
Bagian dalam bumi menerima tekanan yang lebih besar dibanding bagian luarnya. Tingginya suhu pada bagian inti bumi mengakibatkan unsur besi mencair. Sedangkan disintegrasi adalah proses penguraian unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan potasium, di mana pada saat proses penguraian diiringi dengan proses pelepasan panas. Penjelasan rotasi dan revolusi bumi. Pergantian musim dan perbedaan waktu tiap daerah merupakan contoh akibat ditimbulkannya oleh gerakan bumi. Gerakan bumi ini ada yang disebut rotasi dan ada pula revolusi. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua fenomena tersebut seperti dikutip dari modul Bumi Tempat Kita Hidup pada tahun 2017. Rotasi bumi ialah perputaran bumi pada sumbunya. Arah rotasi bumi dari barat ke timur. Untuk melakukan satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Waktu untuk satu kali rotasi disebut kala rotasi, yang secara umum disebut dengan istilah satu hari. Kemudian, waktu satu hari dibulatkan menjadi 24 jam. Akibatnya, yang ditimbulkan oleh adanya rotasi bumi ialah yang pertama, perbedaan waktu di bumi. Perbedaan waktu antara satu tempat dengan tempat lain berdasarkan garis bujur tempat tersebut. Sekali rotasi bumi berdasarkan garis bujur lamanya 24 jam. Setiap tempat di permukaan bumi telah berputar sebesar 360 derajat bujur. Dengan demikian, setiap 15 derajat atau kelipatannya disebut bujur standar. Waktu bujur standar disebut waktu lokal, yang masing-masing berselisih 1 jam dengan waktu lokal berikutnya. Oleh karena itu, di permukaan bumi terdapat 24 waktu lokal. Selanjutnya, revolusi bumi. Ialah peristiwa bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusi disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari, atau selanjutnya disebut 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun tersebut, bumi bergerak mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi, sehingga posisi bumi berubah dalam lintasannya. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips, matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Akibat yang ditimbulkan oleh revolusi bumi ialah perbedaan lama siang dan waktu. Kombinasi antara revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23 1/2 derajat menimbulkan beberapa gejala alam yang diamati berulang setiap tahunnya. Gejala alam itu misalnya pada 23 September sampai dengan 22 Desember, panjang siang di belahan bumi utara lebih pendek bila dibandingkan panjang siang di belahan bumi selatan. Sehingga bagi umat muslim yang menjalankan puasa di daerah lintang tinggi sering mengalami puasa lebih lama karena matahari beredar lebih dari 12 jam. Selanjutnya, gerak semu tahunan matahari. Akibat revolusi bumi, pada waktu tertentu matahari berada di belahan bumi utara, dan waktu yang lain matahari berada di belahan bumi selatan. Dalam bola langit, lintasan gerak semu matahari itu disebut ekliptika. Selanjutnya, ada perubahan musim. Akibat dari revolusi bumi yang lain adalah terjadinya perubahan musim. Belahan bumi utara dan selatan atau daerah lintang tinggi mengalami 4 musim. 4 musim itu ialah musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya, perubahan kenampakan rasi bintang. Akibat adanya revolusi bumi, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Perubahan gugusan atau rasi bintang inilah yang kemudian digunakan sebagai tanda zodiak. Selanjutnya ialah tahun kabisat. Hitungan kalender Masehi didasarkan pada kala revolusi bumi, di mana 1 tahun ditempuh dalam waktu 365 1/4 hari. Untuk memudahkan penanggalan, maka setiap tahun lamanya hari adalah 365, sedangkan pada tahun keempat, sisa 1/4 hari dijumlahkan menjadi 1 hari, yang diletakkan pada tanggal 29 Februari. Inilah yang disebut tahun kabisat, atau yang disebut juga dengan istilah tahun kelipatan 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Handayani dengan NPM 202114500147. Saya di sini akan membahas mengenai materi bumi. Dan saya akan membahas bagian kedua yaitu mengenai struktur lapisan bumi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur lapisan bumi. Struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis materialnya. Dan struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan. Kalian sudah pasti tahu bukan mengenai bawang? Jadi bumi pun sama seperti halnya bawang. Banyak beberapa lapisan yang terdapat di dalam bumi. Jadi bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, lapisan paling atas itu terdapat kerak bumi atau litosfer. Dan bagian yang kedua, lapisan tersebut ada mantel bumi ataupun astenosfer. Dan bagian ketiga, yaitu yang paling bawah adalah inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi 2, yaitu ada inti luar dan inti dalam. Oke guys, kita langsung aja masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi juga sudah saya jelaskan dan saya sebutkan itu ada 3 lapisan struktur bumi. Kita akan masuk langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu ada kerak bumi atau disebut juga litosfer. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ada kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit, yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1100 Celcius. Kerak dan bagian mantel yang terrelatif padat membentuk lapisan litosfer. Karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer, litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Temperatur meningkat 30 derajat Celcius setiap kilometer, namun gradien panas bumi akan semakin rendah pada lapisan kerak yang lebih dalam. Dan di sini kita juga akan bahas mengenai unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi. Jadi, apa sih yang terdapat unsur-unsur kimia itu mengenai pembentukan kerak bumi? Oke, lanjut kita akan membahas unsur-unsurnya, yaitu unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi adalah yang pertama ada oksigen, yang kedua ada silikon, yang ketiga ada aluminium, yang keempat ada besi, yang kelima ada kalsium, yang keenam ada natrium, yang ketujuh ada kalium, dan yang terakhir yaitu terdapat magnesium. Jadi itu adalah unsur-unsur kimia utama pembentuk dari kerak bumi, yaitu ada 8 yang sudah saya sebutkan seperti tadi. Oke guys, langsung lanjut aja. Kita akan membahas mengenai bagian kedua lapisan bumi, yaitu ada mantel bumi atau disebut juga astenosfer. Jadi selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfasa cair, sering pula selubung bumi ini disebut juga sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini berkisar kurang lebihnya 2.883 km, densitasnya berkisar dari 5,7 cc dekat dengan inti dan 3,3 cc di dekat kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh bantuan yang menyusup dan meleleh. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai lapisan bumi, yaitu ada inti bumi. Inti bumi itu terbagi menjadi 2, yaitu ada inti luar dan ada inti dalam. Inti bumi terletak mulai kedalaman sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi.
Inti bumi dapat dipisahkan melalui inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi ini yaitu ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Keadaan ini disebabkan karena meningkatnya berat jenis material penyusun inti bumi dan perubahan sifat materialnya dari yang bersifat padat menjadi bersifat cair. Meningkatnya berat jenis disebabkan karena perubahan dari material silikat yang menyusun selubung bumi menjadi material campuran logam yang kaya akan besi di inti bumi. Dan perubahan sifat material menjadi cairan disebabkan karena turunnya titik lebur material yang mengandung besi dibandingkan material yang kaya silikatnya. Itulah sebabnya material yang menyusun inti bumi bagian luar berupa cairan yang kaya logam Fe. Sebaliknya, semakin bertambahnya tekanan ke bagian yang semakin dalam akan mengakibatkan naiknya titik lebur material logam. Hal ini menyebabkan material yang menyusun inti bumi bagian dalam merupakan material logam yang bersifat padat. Komposisi material penyusunan inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang banyak dijumpai pada kerak bantuan penyusun kerak bumi. Berat jenis inti bumi bagian luar yang disusun oleh material kaya besi yang cair sama dengan berat jenis besi dalam keadaan cair. Karena inti bumi bagian dalam disusun oleh material kaya besi yang padat, maka batas antara inti bumi bagian luar dengan inti bumi bagian dalam mempunyai temperatur sama dengan titik lebur besi pada tekanan di tempat tersebut. Selain itu, komposisi penyusun inti bumi juga diketahui dengan mendasarkan pada komposisi meteorit yang dijumpai mengandung logam, besi, dan nikel sebanyak sekitar 7% sampai 8%. Sehingga diperkirakan material logam penyusun inti bumi ini adalah unsur besi dan nikel. Jadi, cukup sekian untuk bagian pembahasan kedua mengenai struktur lapisan bumi. Pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rina. Jangan lupa disimak kembali ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum, balik lagi sama saya. Gimana? Teman-teman saya sudah menjelaskan tentang bumi sebagai planet, struktur bumi. Pembahasan mereka lengkap kan? Saya rasa pembahasan mereka cukup menambah wawasan kalian ya. Oke, kalau kalian sudah paham sama pembahasan kelompok saya, bakal saya lanjut ke materi pembentukan benua dan samudra. Oke, langsung aja ya. Bagaimana asal muasal terbentuknya benua dan samudra? Para ilmuwan telah melakukan berbagai penelitian mengenai terbentuknya benua dan samudra dari zaman dahulu. Karena benua pada zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Pada zaman dahulu, benua hanya berjumlah satu yang berbentuk pangea atau ekosistem darat dasar. Jadi, tidak sama sekali seperti saat ini yang berjumlah 7. Kemudian, dulu jumlah samudra juga hanya satu saja, sangat membentang luas dan tidak terpecah-pecah seperti saat ini. Lalu, bagaimana sejarah tentang asal muasal terbentuknya benua? Samudra dan benua sangat penting untuk kehidupan manusia di muka bumi. Penghuni bumi akan memerlukan bumi untuk menjalani kehidupan, sementara sumber daya laut akan mendukung kehidupan manusia di bumi. Wilayah samudra di bumi mempunyai luas hampir 75%. Kemudian selama jutaan tahun, benua mengalami perubahan bentuk. Sejarah terbentuknya benua. Sejak pertama kali bumi terbentuk, tidakkah seperti ini penampakannya? Karena untuk saat ini terdapat 4 samudra dan 7 benua. Memang sangat sulit untuk mendapatkan kejelasan mengenai asal muasal terbentuknya benua. Pasalnya, manusia modern di planet ini muncul jauh sesudah masa kepemimpinan dinosaurus dan manusia purba. Terdapat seorang ilmuwan yang melakukan penelitian dan mengungkapkan mengenai sejarah bumi. Lalu, dia juga mengungkapkan teori tentang pembentukan benua. Alfred Lothar Wegener adalah ilmuwan tersebut. Lahir di Berlin, Jerman, 1 November 1880 pada tahun 1906 hingga 1908 untuk mempelajari sirkulasi udara kutub melakukan ekspedisi ke Greenland. Hal tersebut ia lakukan karena ketertarikannya pada paleoklimatologi. Antara 1912 hingga 1930, ia melakukan 3 kali ekspedisi lagi ke Greenland.
Ia sangat terkesan dengan kesamaan antara garis pantai Afrika Barat dan Amerika Selatan bagian timur, sehingga terdapat spekulasi jika tanah tersebut sebelumnya pernah bergabung. Teori Alfred Wegener. Wegener mempresentasikan teori pertama kali pada saat kuliah tahun 1912. Kemudian asal-muasal terbentuknya benua dipublikasikan secara menyeluruh pada tahun 1915 dalam karyanya Asal-muasal Benua dan Samudra. Seiring berjalannya waktu, benua Pangea terpecah menjadi dua bagian, yakni Laurasia sebelah utara dan Gondwana sebelah selatan. Hal tersebut disebabkan oleh gerak lempeng bumi atau beberapa faktor lainnya. Kurang lebih selama 135 juta tahun, terjadinya perpecahan benua Pangea tersebut. Benua Laurasia bergerak ke arah utara dan menjadi benua Amerika Utara untuk saat ini. Sedangkan untuk benua Gondwana mulai terpecah menjadi beberapa bagian, antara lain membentuk Amerika Selatan pada bagian barat dan pada bagian timur membentuk benua Afrika. Sementara asal-muasal terbentuknya benua sebagian kecil di timur berbentuk India. Pergerakan terus berlanjut dari Amerika Utara menyambung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Kemudian bagian Laurasia berbentuk benua Asia dan Eropa. Sedangkan pecahan berikutnya bergerak ke arah selatan dan membentuk benua Antartika. Sementara pecahan yang menuju arah timur laut membentuk benua Australia. Ia telah mencari banyak literatur ilmiah sebagai bukti yang terkait mulai dari strata bantuan dan fosil di benua yang terpisah jauh, khususnya yang lebih banyak ditemukan di Afrika dan Amerika. Selanjutnya, teori pergeseran benua Wegener ini memenangkan beberapa penganut dalam dekade berikutnya. Akan tetapi, postulatnya mengenai kekuatan pendorong di belakang gerakan benua tidak masuk akal. Sehingga tahun 1930, sebagian besar ahli geologi menolak teorinya. Teori kontraksi oleh Descartes menyatakan jika bumi menyusut dan mengerut karena terdapat proses pendinginan. Kemudian Harry Hayes menyatakan teori konveksi, menjelaskan jika materi berupa lava akan sampai ke permukaan bumi di pematang tengah samudra. Selanjutnya, F. White dan Dan Matthews pada 1963 mengemukakan teori lempeng tektonik. Akibatnya, terbentuk batasan berupa kemunculan gunung dan palung laut. Lalu masih ada teori pergeseran dasar laut dan dua benua. Jika sudah mengetahui asal-usul terbentuknya benua, lantas bagaimanakah dengan samudra? Samudra mempunyai proses pembentukan yang pada dasarnya tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi berupa cekungan. Cekungan luas tersebut berisi air hingga membentuk laut atau samudra. Lalu, mengapa rasa air laut itu asin? Jawabannya adalah karena diperoleh dari air hujan yang mengalir dari darat menuju laut. Kemudian, sebagian besar akan membawa material kimia, terutama natrium klorida. Karena di samudra banyak terdapat gelombang, maka natrium klorida akan tercampur oleh arus sehingga air samudra menjadi terasa asin. Asal-muasal terbentuknya benua hanya dari satu Pangea. Sama halnya dengan samudra hanya ada satu. Akan tetapi, pecahnya daratan membuat samudra juga terpecah menjadi 4 bagian. Baiklah, sekian pembahasan tentang pembentukan benua dan samudra dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik ya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6 tentang ilmu pengalaman dasar yang membahas tentang bumi sebagai planet. Ada struktur bumi, ada pembentukan benua dan samudra. Jadi gimana teman-teman? Materi kami menambah wawasan kalian tidak? Baik, semuanya cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jangan lupa ya, tonton, like, and subscribe dan juga share link ke teman-teman kalian. Semoga dapat membantu materi kita menjadi meluas mengenai ilmu pengalaman dasar bab 6, yaitu sekali lagi kita membahas tentang Bumi sebagai planet. ada struktur bumi, ada pembentukan benua dan samudra. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.